lagi ya Bu ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Puasa semua ya Bu ya? Insya Allah, kecuali yang tidak puasa kan gitu ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting datang ke pengajian senyum, jangan cemberut ya Bu ya. Ya mudah-mudahan kalau tersenyum itu sedekah barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis asy-syarif, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di pengajian yang penuh dengan barokah ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu Bu Sunarsi menghubungi saya, "Ustaz, bisa ndak isi pengajian ibu-ibu gitu ya, yang tadinya sore ya Bu ya, ya diganti pagi ya. Karena apa? Kalau sore persiapan masak dan lain sebagainya, kalau pagi masih seger nganggur di rumah kan gitu ya. Maka daripada nganggur lebih baik datang ke pengajian. Tapi saya yakin ibu-ibu ini orang-orang sibuk semuanya ya, nggak datang ke pengajian bukan karena nganggur, tapi betul-betul untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus saya jawab, sebentar Bu, saya lihat agenda saya hari Jumat. Oh ternyata hari Jumat jadwalnya khotib Jumat di Masjid Al-Ikhlas, ba'da asar ada tablik akbar di Pringsewu. Paginya kosong. Oh ya sudah, tidak apa-apa, kita ya ngaji dulu bareng ibu-ibu ya. Kemudian kita nanti khutbah Jumat ba'da duhur langsung merapat ke Pringsewu. Karena di sana acaranya asar ya, ba'da asar. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dibuka dengan basmalah ibu-ibu? Sudah ya, alhamdulillah, dan sudah sholawatan pula kita di sini, masya Allah ya. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul dengan sunanus shaum wa adabu, tentang sunnah-sunnah dan adab-adab puasa. Ini saya ambilkan dari kitab Shahih Fiqih Sunnah wa Adilatuhu wa Tawdih Madzahib al-A'immah yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Walaupun kita ngaji kitab kuning, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan akan kita sampaikan dengan cara yang sederhana dan mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunanus shaum, sunnah-sunnah puasa. Apa itu sunnah ibu-ibu? Sunnah itu apa sih? Dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Namun kalau kita memandang sunnah jangan seperti itu. Allah nggak dikerjakan aja nggak dosa aja Pak Ustadz gitu ya. Namun kita melihat sunnah itu, kalau kita tidak mengerjakannya kita akan ya ketinggalan pahalanya. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah puasa itu sangat banyak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan kita bahas beberapa saja. Yang pertama ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya di antara sunnah ketika kita berpuasa adalah as-sahur, yaitu makan sahur. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahur ini merupakan sesuatu yang disunahkan pada bulan Ramadan ketika kita berpuasa. Nah, ibu-ibu yang hari ini puasa dan tadi malam sahur, angkat tangannya. Masya Allah, semuanya sahur ya Bu ya. Ada yang nggak sahur Bu? Karena Anda Pak Ustadz, saya itu kalau sahur malas Pak Ustadz.
Apalagi kalau lauknya nggak enak Pak Ustadz kan katanya. Sudah tidur. Nah, ini di pondok ini ada santri-santri ya, Pak. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi saya tanya, "Nang, tadi malam sahur atau tidak?" Ya, enggak Pak Ustadz. Ya, kenapa? Ya, lauknya orek tempe Pak Ustadz. Orek tempe itu enak ya. Ya, besok ya kalau lauknya ayam bau, bangun makan sahur kan katanya. Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahur ibu-ibu yang dimuliakan Allah bukan hanya sekedar kita makan dan minum saja ya di waktu sahur tersebut, namun sahur juga yang memiliki banyak sekali faedah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, faedah yang pertama ibu-ibu yang dimuliakan Allah, manfaat dari sahur. Ini ibu-ibu bisa ditulis, mudah-mudahan semakin semangat kita makan sahur. Yang pertama ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya, di dalam sahur terdapat keberkahan. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tasaharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barokah, karena di dalam makan sahur itu terdapat barokah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, para ulama kemudian mengkaji ya barokah apa yang ada pada sahur itu. Yang pertama, ketika seseorang makan sahur berarti dia apa? Sudah mengikuti sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Zaid bin Sabit. Beliau mengatakan, tasaharna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari kata Zaid, aku makan sahur bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa qoma ila sholati, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh. Nah kemudian di sini Anas bin Malik nanya, qultu kam bainal adzan wa sahur, wahai Zaid, kamu kan makan sahur sama kanjeng Nabi, setelah itu Rasul mendirikan sholat subuh, berapa jarak antara selesai sahurmu itu dengan waktu adzan subuh? Maka kemudian Zaid bin Thabit mengatakan, qala qadra khamsina ayatin, kira-kira berjarak 50 ayat ketika seorang membaca Quran. Ibu-ibu, 50 ayat itu kira-kira berapa menit, Bu? Hah? Yang panjang-panjang, jangan pendek-pendek kan katanya. Ya, sekitar 10 sampai 15 menit ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya, kalau bacaannya cepat insya Allah 10 menit selesai. Ya, tapi kalau bacaannya plegak-plegu gitu ya, lah itu ya bisa setengah jam bukan gitu ya. Ya, namun kalau bacaannya kemudian apa biasa, sedang aja itu bisa 10 sampai 15 menit. Ini artinya Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sahur itu sunnahnya diakhirkan. Ya. Pak Ustadz, alhamdulillah tadi malam saya makan sahur jam berapa, Bu? Jam 1:30 sudah makan sahur. Nah, maka kemudian sunnahnya ini berdasarkan hadis ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita selesai makan sahur 10 menit adzan subuh. Nah, kalau sekarang adzan subuh jam berapa ibu-ibu? Jam 5 kurang 1/4 kan gitu ya. Berarti kemudian apa? Kita makan sahur jam 4 gitu ya. Jam 4 sampai 4:30 itu kita makan sahur. Kemudian pas 4:30 kita selesai sahur, kita ya sambil duduk-duduk ya sikat gigi, adzan subuh tiba. Ya, maka tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Zaid, aku makan sahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, summa qoma ila shalah, setelah selesai sahur kami sholat subuh. Maka Anas bin Malik mengatakan, bertanya, kam bainal adzan wa sahur, berapa jaraknya antara datangnya waktu adzan dengan selesai sahurmu itu wahai Zaid? Zaid mengatakan qadra khamsina ayatin, kira-kira berjarak kalau kita membaca Quran 50 ayat. 10 menit habis selesai sahur, kemudian datang waktu subuh ya. Nah ini, maka kemudian apa? Ketika seorang makan sahur ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di situ terdapat barokah. Barokahnya adalah kita mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, barokah dari makan sahur adalah menguatkan badan kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasaharu walau bijar'atin min ma'in. Wahai kaum muslimin, makan sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Nah itu Bu ya. Jadi kalau ibu-ibu kok males banget itu, Pak Ustadz ini mau makan sahur males banget Pak Ustadz.
Cuman sambal terasi aja, tempe gembus dibakar Pak Ustaz. Tahu tempe gembus ibu-ibu? Apa itu tempe gembus itu? Ya oncom kan gitu. Beda lagi sama oncom Bu ya. Ya tapi ya oncom ada tempe tahu, ada tempe gembus gitu ya. Itu dibakar karena nggak punya minyak Pak Ustaz gitu. Sehingga males mau makan Pak Ustaz. Maka ibu-ibu ya ketika males sahur sambil ngantuk-ngantuk ambil air minum walaupun dengan seteguk air untuk sahur. Maka Nabi SAW mengatakan tasaharu walau bijar'atin min ma'in, sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air karena kemudian apa? Di dalam sahurmu itu ada barokah. Nah ini ya, yang pertama faedah sahur, di dalam sahur terdapat keberkahan. Keberkahannya apa Bu? Yang pertama mengikuti petunjuk Nabi SAW, dan yang kedua bisa menguatkan badan kita ketika berpuasa. Manfaat sahur yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sahur aja ada manfaatnya dalam agama kita. Luar biasa itu. Akan mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikatnya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sholawat dari Allah itu bagaimana maksudnya Pak Ustaz? Sholawat dari Allah, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sholawat dari malaikat, malaikat berdoa kepada Allah agar kita diampuni. Ya, dan seluruh malaikat itu mendoakan orang-orang yang sahur. Saya bacakan hadisnya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Ahmad. Nabi SAW bersabda, as-sahuru aklatun mubarakatun. Atau dalam yang riwayat yang lain, as-sahuru aklatun barokatun. Sahur itu kata Nabi adalah makan yang penuh dengan keberkahan. Jadi sahur itu makan yang penuh dengan keberkahan. Fala tada'uhu, maka jangan kalian tinggalkan sahur itu, walau ayajra'a ahadukum jar'atan min ma'in, walaupun kalian itu hanya sahur dengan seteguk air saja. Ambil air diminum sak tegukan, sudah gelek rampung itu sudah. Ya. Karena air juga habis mungkin gitu ya. Hanya seteguk air, ya, tapi jangan tinggalkan sahur itu kata Nabi. Fa innallaha, kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya yusalluna, betul-betul bersolawat alal mutasahirin, kepada orang-orang yang makan sahur. Masya Allah. Ya. Tadi kita makan sahur, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang makan sahur pakai rendang, makan sahur pakai genjer, ya, apalagi sambal terasi gitu. Ya, kalau ibu-ibu yang Padang itu sukanya apa Bu? Ya, nah itu kemarin Pak Agus ngasih kabar, apa itu namanya saya lupa itu ya. Saya bilang sama beliau kalau di Lampung itu Pak Agus namanya seruit gitu ya, yang dicampur-campur itu pokoknya kan gitu ya. Ya, ketika kita makan itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian apa? Malaikat dan Allah Subhanahu wa taala mendoakan kita. Kita makan, kita minum ketika sahur didoakan oleh para malaikat. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, maka ini faedah sahur yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akan mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikatnya. Kemudian faedah sahur yang ketiga, sahur adalah pembeda antara puasanya orang Islam dan ahlul kitab. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab, kata Nabi, yaitu apa? As-sahur. Sesungguhnya kata Nabi SAW, yang pembeda antara puasa kita orang Islam dan puasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur, ibu yang dimuliakan. Ya, maka di dalam Islam itu ya, kalau puasa yang benar itu ada sahur, ada buka. Pak Ustadz, saya disuruh puasa, namun nggak boleh sahur, nggak boleh buka. Puasa ngebleng namanya. Nah itu ya. Nah ini makan nggak bener ini. Ini puasa yang tidak disyariatkan. Maka puasa di dalam Islam itu ada sahurnya, ada bukanya. Ya. Kemudian yang keempat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah dari kita bangun makan sahur adalah waktu mustajab untuk berdoa. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yamzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia.
hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ya di sepertiga malam yang akhir. Yaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa orang yang berdoa kepadaku pada waktu sahur, pasti akan aku kabulkan doanya, kata Allah. Wa man yas'aluni fa utiyahu. Siapa yang meminta kepadaku pada waktu sahur, pasti aku akan memberinya. Wa may yastaghfiruni fa astaghfira lahu. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti aku akan mengampuninya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ibu-ibu bangun ya menyiapkan sahur, ngiris brambang, bawang, jangan sambil ngompleh-ngompleh doang, Bu. Tahu ngompleh enggak, Bu? Ya bengong itu sambil ya bingung kan gitu ya. Nah, itu namanya ngompleh kalau orang Jawa bilang kan gitu ya. Ya, jadi bengong kan gitu ya. Tapi dengan berdoa, dengan beristighfar, ngiris brambang, bawang, astagfirullah, 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 astagfirullah. Matanya kena berabang, astagfirullah, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dimuliakan. Barang siapa di waktu sahur itu memohon ampun kepadaku, pasti aku ampun. Barang siapa ketika waktu sahur itu meminta kepadaku, pasti aku berikan. Barang siapa di waktu sahur itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dia berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan doanya. Luar biasa, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Maka ketika sahur itu berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan disehatkan ya keluarga saya, Allah kabulkan. Ya, doa apa saja di waktu sahur itu. Ya, bahkan ibu-ibu ini luar biasa. Bu, biasanya yang bangun duluan ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu, semangat. Tadi pahalanya yang banyak ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu, semua ibu-ibu diborong gitu ya. Alhamdulillah kan katanya. Ya. Nah, luar biasa ya, Bu ya. Maka kemudian apa ini? Ini nikmat yang begitu luar biasa. Ya, yang bapak-bapak anaknya belum bangun, ibu-ibunya sudah bangun. Ya, maka kemudian ketika bangun, ambil air wudhu itu, ibu-ibu boleh sholat 2 rakaat kalau waktunya panjang. Di waktu sahur ibu-ibu berdoa, didoakan anaknya, ya Allah, mudah-mudahan anak-anakku disehatkan, dilancarkan rizkinya ya Allah, sekolahnya dimudahkan, mendapatkan beasiswa, lembutkan hati anakku ya Allah, mudahkan supaya mereka mendapatkan petunjuk. Pada ketika ibu-ibu berdoa, Allah akan kabulkan doa ibu-ibu sekalian. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini THR banyak ya Allah. Nah itu Allah kabulkan itu kan. Ya. Nah itu karena apa? Siapapun yang berdoa pada waktu sahur itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Nah ini ya ibu-ibu yang 4 ya, keutamaan sahur. Sunnah yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini baru bahas sunnah yang pertama ya. Sunnah yang kedua, takhiru sahur. Sampai jam berapa Ibu Sunarsi? 9 ya? Oke, pakai sampai jam 9 ya? Oh ya, jam 9 selesai. Berarti 15 menit lagi nih ya. Takhiru sahur. Ya, kita nikmati saja, kita ngaji aja bukan gitu ya. Ya, takhiru sahur, yaitu apa? Mengakhirkan sahur. Karena kita sama-sama puasa tuh gitu. Ibu-ibu puasa nggak? Saya juga puasa, teriak-teriak bukan gitu. Nanti masih khutbah Jumat, sore masih tablik akbar lagi. Menghemat energi ini ibu-ibu ya. Ya, mudah-mudahan doa dari ibu-ibu sekalian agar senantiasa sehat. Amin ya rabbal alamin. Takhiru sahur, sunnah yang kedua ibu-ibu. Ya, disunahkan mengakhirkan waktu sahur. Ya, tadi berdasarkan hadis itu tadi. Hadis dari Zaid, dari Anas bin Malik, ya, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qama ila sholati. Aku makan sahur bersama Rasul, kemudian apa? Setelah itu melaksanakan sholat subuh. Maka Anas bertanya kepada Zaid, wahai Zaid, berapa jarak antara selesai sahurmu dengan sholat subuh? Qadra khamsina ayatin, kira-kira sekitar 50 ayat Quran, wahai Anas, sekitar 10 menitan. Ya, kita selesai makan sahur 10 menit, datang waktu adzan subuh. Nabi SAW juga bersabda, idza adzana Ibnu Ummi Maktum, apabila sahabat Ummu Ibnu Maktum, ya, Ummi Maktum ini adalah sahabat yang buta, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sahabat yang buta, rumahnya jauh dari masjid, tidak ada orang yang menuntunnya ke masjid.
Suatu hari Abdullah bin Umi Maktum ini datang kepada baginda Nabi minta keringanan supaya sholatnya di rumah saja, ya. Laki-laki Abdullah bin Umi Maktum ini. Ya, maka kemudian Abdullah bin Umi Maktum mengatakan, ya Rasul, sesungguhnya dirinya adalah orang yang buta, rumahnya jauh dari masjid, tidak ada yang menuntunnya ke masjid, ya Rasul. Sholat 5 waktu harus bolak-balik, ya 5 kali sehari semalam. Maka Abdullah bin Umi Maktum mengatakan, boleh nggak ya Rasul dikasih keringanan lah dengan kondisi yang seperti ini. Ya, Abdullah bin Umi Maktum sholatnya di rumah saja. Maka Rasul mengatakan, ya sudah, kasihan ini orang seperti ini. Ketika Abdullah bin Umi Maktum mau pergi meninggalkan Rasul, Rasul panggil, wahai Abdullah bin Umi Maktum, asami'ta nida, apakah kau masih mendengarkan adzan? Masih, kalau adzan masih dengar ya Rasul. Buta namun tidak budek gitu kan ya. Telinga masih bisa mendengar ya Rasul. Kalau adzan masih dengar ya Rasul. Maka kemudian Rasul mengatakan, kalau seperti itu datangilah. Ya, artinya ibu-ibu yang dimuliakan Allah tidak jadi mendapatkan keringanan. Luar biasa. Maka kalau laki-laki itu sholatnya di masjid atau di rumah ibu-ibu? Di masjid. Ya, kalau suami ibu-ibu sholatnya di rumah, laki-laki atau perempuan ibu-ibu? Nah, ya, ibu-ibu yang ngomong ya, nanti saya bisa dicegat sama suaminya di jalan ya. Nah ini, maka laki-laki sholatnya di masjid. Ya, besok kalau ada suaminya kok sholatnya di rumah, Pak mau ngapain itu? Ya, mau sholat, laki-laki sholatnya di masjid sana Pak kan gitu. Kalau mau di rumah lu rok ibu pakai aja kan gitu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abdullah bin Umi Maktum ini kata Nabi melakukan adzan, fakulu washrabu, maka makan dan minumlah. Nah, ternyata Abdullah bin Umi Maktum ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah adalah adzan pertama. Ya, di zaman Rasul itu ada adzan pertama, ada adzan kedua. Ya. Kalau Abdullah bin Umi Maktum ini adzan, makan dan minumlah. Wa idza adzana Bilal, dan apabila Bilal bin Rabah adzan, fala ta'kulu wala tashrabu, maka kamu jangan makan dan jangan minum. Kenapa? Karena adzannya Bilal ini adzan kedua. Nah, ketika kita mendengar adzan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Fa in kanat al-wahidatu minna la yaqu 'alaiha syai'un min sahuriha. Apabila salah seorang kalian sedang sahur, ya kemudian makanannya belum habis, kata Nabi, fataqulu li Bilal, maka katakanlah kepada Bilal, amhil hatta ufrigo minas min sahuri, wahai Bilal, entar dulu, jangan dulu adzan dulu, tak ngenteki panganan musik gitu. Kata Nabi SAW. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, idza sami'a adzanal fajri wa ta'amuhu aw syarabuhu bi yadihi. Nabi SAW mengatakan, apabila kalian mendengarkan adzan subuh sedangkan kalian sedang makan, ya, dan makanan kalian berada di tangannya, ya, falahu ayatimma aklatahu aw syurbatahu, hendaknya dia menyelesaikan makan dan minumnya. Ya, menyelesaikan makan dan minumnya. Li hadis Abi Hurairah. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'a ahadakum an-nidaa, kalau salah seorang kalian mendengar adzan, wal ina'u ala yadihi, sedangkan piringnya itu sedang dia pegang, dia sedang makan, ya, makanannya belum habis, fala yadhu hatta yaqdi hajatahu minhu, maka jangan diletakkan piringnya itu sampai dia menghabiskan makanannya. Sehingga di sini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para fuqaha berselisih pendapat. Ya, bagaimana kalau kemudian kita sedang makan, ya, makan pakai rendang Padang gitu Bu ya, sambel semuanya ada di situ ya, sayur gori ya, luar biasa kan gitu ya. Sedang enak-enaknya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Ya. Ini sambal Padangnya ini lagi banyak-banyaknya di mulut. Apa yang dilakukan ini? Nah, ini kalau berhenti, woi, sudah nggak boleh minum. Ya. Akhirnya kemudian ya, masuk rumah sakit dia, akhirnya kesel. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kata Nabi SAW, pendapat yang pertama, selesaikan. Ya, makanannya diselesaikan sampai dia habis. Ada yang mengatakan, oh enggak boleh diselesaikan, itu enggak boleh. Ya, kalau di piring kemudian masih ada makanannya, ini adalah kalau adzan pertama, yaitu masih boleh makan.
Maka untuk kehati-hatian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita mendengarkan adzan yang kedua, kita sedang makan, maka kemudian berhentilah. Ya. Ini sudah makan. Ya, kemudian apa adzan? Waduh, Pak Ustadz ini ya, apa rendang masih satu piring lagi Pak Ustadz, mubajir ini kita makan lagi kan. Ya, maka kemudian apa? Ya, apa yang ada di mulut kita telan, kemudian kita berhenti. Ya, maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu mepet-mepet banget kan gitu ya. Ya, jadi apa? Ya, jangan terlalu mepet banget. Oh, sahurnya 5 menit sebelum adzan subuh. Nah, ini kan cari perkara ini dulu. Ya, kan gitu ya. Oh, ini bagaimana Pak Ustadz kan gitu. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu ya, untuk kehati-hatian kalau kemudian apa? Kita sahur, maka kemudian jangan terlalu mepet waktunya. Di akhir namun jangan terlalu mepet. Ya, kita selesai makan sahur 10 menit baru adzan subuh. Ya, kalau kemudian apa? Kita sedang makan, kemudian mendengar adzan itu, atau kita ingin minum nambah lagi misalnya, kalau sudah mendengar adzan subuh, maka kemudian sudah kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan makan dan minum kita untuk kehati-hatian. Yang ketiga, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Nah, ini nggak usah dikasih tahu lah ini. Ya, ibu-ibu itu sudah pasti menyegerakan terus itu. Ya, maghrib belum tiba sudah ya megang gelas gitu ya. Ya, makanan-makanan sudah terhidang kan gitu ya. Fa'an Sahal bin Sa'ad, ya, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khairin, seseorang itu akan senantiasa berada dalam kebaikan, ma'ajalul fitra, selama orang tersebut menyegerakan berbuka. Masya Allah. Tadi ibu-ibu itu yang dilakukan benar gitu ya, walaupun nggak tahu hadisnya kan gitu ya. Ya, sekarang Bu 5:30 sudah nongkrong di depan esit kan gitu ya. Oh, ini sunnahnya menyegerakan berbuka Pak kan gitu ya. Ya, maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul ketika kita menyegerakan berbuka itu, ya maka kita apa? Akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdullah bin Abi Aufa, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa qala, dia mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Abdullah bin Abi Aufa ini sedang safar bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shaimun, dan Rasul sedang puasa. Sedang melakukan safar, kemudian Rasul sedang puasa. Sebenarnya kalau safar ibu-ibu yang dimuliakan Allah ada pilihan. Ya, dia boleh berbuka. Ya. Nah, ini sering ya ada pertanyaan, Pak Ustadz, mana yang lebih utama kalau kemudian apa kita bersafar, apakah kita berbuka atau kemudian apa kita tetap puasa? Dilihat kondisinya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kalau dengan puasanya itu kita kok kemudian sampai capek, kita bisa pingsan dan lain sebagainya gitu ya, semaput itu Bu ya. Apa itu semaput namanya Bu ya? Tahu ya? Ya, pingsan kan gitu ya. Maka kemudian apa kita lebih baik putus puasa kita. Nah, suatu hari baginda Nabi SAW ketemu sama seorang sahabat. Ini orangnya pingsan, ditarik-tarik itu. Ya, Rasul mengatakan, ini kenapa sahabat kok bisa teler seperti ini, kata Nabi gitu. Ya Nabi, ini puasa ya Nabi gitu, nggak mau mutus itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Laisal birra asyamu fi safar, tidak ada kebaikan ya puasa dalam perjalanan yang pincang seperti ini. Namun kalau kemudian perjalanannya ya enak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita pergi dari Lampung ke Jakarta misalnya kan ya. Oh, dari Lampung dijemput pakai mobil Fortuner ya, Alphard ber-AC ya, sampai bandara kemudian kita disambut sama orang lagi ya, akhirnya kemudian kita masuk pesawat Garuda, duduk mandi sampai Jakarta, sampai di sana dijemput lagi pakai mobil ber-AC, dimasukkan hotel bintang 5 kan gitu ya. Habis itu tidur di hotel kan gitu ya. Maka kemudian apa? Ya wa antasumu khairu lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagimu. Itu Bu ya. Namun ada tugas safar ke Jakarta, dari metro ke Raden Intan naik becak, gitu ya. Suruh nontel sendiri misalnya kan gitu. Ya. Nah, habis dari Raden Intan sana naik pesawat, ya karena nebeng suruh masuk ke WC pesawat itu kan. Wah, sampai sana kemudian apa mutus-mutus lagi dan lain sebagainya, sehingga memberatkan, maka kemudian boleh baginya kemudian untuk apa? Ya berbuka puasa dan mengganti di hari yang lain. Ya. Jaraknya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sejauh 85 km.
ketika kita sudah boleh mengkosor, ya. Ini ada anak saya kecil, saya latih untuk puasa itu kan. Ya, di sekolahan ya ada gurunya ngajarin, katanya kalau bepergian itu boleh nggak berpuasa. Ya, saya jemput dari sekolahan ke rumah itu. Ya, sampai rumah mau makan gitu. Kan bepergian tadi dari bukan bepergian ini kita bilang kan. Nah, ini bisa repot ini seperti ini. Ya, dia nganggap pokoknya kepergian ke warung itu sudah bepergian boleh makan. Ya, ke pasar bepergian boleh makan. Repot ini Bu ya. Ya. Tadi apa kita mau menjelaskan juga susah kalau bepergiannya jauh kan gitu ya. Nah, ini. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang menyegerakan berbuka, ya maka apa ini adalah apa? Merupakan sunnah. Ini suatu hari Rasul sedang safar bersama Abu Aufa ini, ya. Falamma ghabati syams. Nah, ketika waktu maghrib sudah tiba, qala li ba'dil qaum, maka Rasul ngomong sama sahabat ini, ya fulan, qum fajdah lana. Wahai fulan, ya sudah kita berhenti, kemudian apa? Masak. Fajdah lana yaitu apa? Memasak sawit. Sawit itu seperti bubur itu. Ya bubur ayam lah kalau sawit itu. Orang-orang Arab itu biasanya dulu kita di Yaman itu biasa makan sawit gitu. Sawit itu ada bubur, dimasukin daging-daging yang banyak diaduk. Nah, itu namanya sawit. Maka Rasul mengatakan apa? Berhenti kau masak bubur itu. Faqala, ya kemudian apa sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, lau amsaita. Ya kita jalan lagi aja dulu ya Rasul. Nanggung ini sudah biar sampai malam aja. Qala inzil fajdah lana. Kemudian Rasul turun, berhenti kita masak dulu, kita buka dulu. Salatan sampai 3 kali. Fanazala, maka kemudian kami pun turun. Fajadahallahum, sehingga kemudian kami masak bersama dan berbuka. Fasyariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul minum ketika itu. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, idza ra'aitumul laila qad aqbala minha huna faqad aftara shaim, kata Nabi. Sahabat-sahabatku, kalau kemudian apa? Ya, malam telah datang dengan terbenamnya matahari di sini, maka orang yang berpuasa harus berbuka. Jadi Pak, ini dalil ibu-ibu yang dimuliakan Allah, menyegerakan berbuka itu merupakan apa? Sunnah, ya. Namun hati-hati, jangan semangat ya sholawatan dikira adzan ibu-ibu ya. Wah, ini menyegerakan berbuka kata Pak Ustadz kan gitu ya. Wah, sudah makan minum tahu-tahu itu sholawat bukan adzan. Apa yang dilakukan Bu kalau seperti ini? Hah? Contoh ada ibu-ibu gitu ya, sudah nunggu nih. Ya, kata Pak Ustadz menyegerakan berbuka. Oh, itu adzan, akhirnya minum semuanya. Ya, ketika minum mendong itu sholawatan Pak. Adanya itu jam 6:15, ini baru jam 6:05 gitu ya. Waduh, apa Bu yang dilakukan? Maka batal puasanya, dia harus mengganti di hari yang lain. Alhamdulillah kan gitu ya. Maka hati-hati ibu-ibu ya. Ya, jangan kemudian apa? Ya, muadzin ini harus pas betul adanya. Ya, muadzin ini harus pas betul. Ya, maka kan bermacam-macam. Ya, ada orang kalau waktu buka itu pokoknya dengar kayak adzan minum kan gitu ya. Ada yang hati-hati gitu ya. Udah adzan belum ya? Kayak Bu Sunarsi ini hati-hati. Udah adzan belum ya? Keluar dulu, ditengok. Kayak adzan kayak enggak, tapi masih satu, nunggu yang lain dulu gitu. Semuanya adzan baru sudah adzan kan gitu. Ya, padahal di jadwal sudah jelas itu jam 6:18 ini sudah jam 6:25 kan gitu. Nah, ini, karena saking takutnya ya. Yang tertawa seperti itu biasa. Nah, sudah minum itu kadang-kadang nggak minum, nungguin dulu. Ya. Nungguin kawannya minum dulu. Sudah adzan Bu, sudah. Tapi masih dipegang aja. Nungguin yang lain minum kan. Yang lain minum baru berani minum kan. Ya. Karena kalau batal bareng-bareng gitu. Yang keempat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang keempat. Ayuftira ala rutab au tamr. Ya in tayassara awil ma. Udah jam 9 ini Bu Sunarsi. Oh, lanjut gitu ya. Ya, satu lagi ya Bu ya. Ini ada 9 nih masalahnya ini ya. Satu lagi. Ayuftira ala rutab au tamr, yaitu berbuka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menggunakan rutab. Rutab itu apa Bu? Kurma basah. Nah, jadi ibu-ibu kalau beli kurma itu kurma apa? Basah. Ya, lebih mahal mana kurma basah sama kurma kering Bu? Kurma basah. Nah, itu biasanya untuk program hamil juga.
Yang ibu-ibu yang pengen punya anak lagi banyak-banyak itu makan kurma basah kan. Ada yang takut Pak Ustadz kan gitu ya. Nanti punya anak lagi kan gitu ya. Yang sudah tua Pak Ustadz kan gitu ya. Maka cari kurma kering ya, kurma basah atau kurma kering. Intayasaro kalau mudah kalau ada ibu. Awil ma kalau enggak ada ya dengan air putih. Fa'an Anas qala, ini hadis dari Anas, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir ala rutubat qabla ayyusalliya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, berbuka dengan kurma basah sebelum beliau sholat. Fa in lam takun rutubat, kalau tidak ada kurma basah, fa'alat tamarot, maka Rasul berbuka dengan kurma kering. Fa in lam takun, kalau kurma kering pun tak ada, hasawatin minal ma, maka Rasul berbuka dengan seteguk air. Ya, jadi apa urutannya ibu-ibu? Ya kurma basah. Ya, maka Bu, ya belilah kurma, katanya. Kurma itu bermacam-macam. Yang paling murah berapa itu Bu? Ya, kalau nggak ada yang mahal ya, yang penting kurma untuk sunnah itu. Pak Ustadz saya nggak doyan kurma Pak Ustadz, ini bukan masalah doyan atau tidak. Ini sunnah atau tidak. Ya, maka ibu-ibu ketika kemudian berbuka, sunnahnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka kemudian makan kurma itu. Sebelum makan yang lain makan kurma. Kan gitu ya. Sebelum makan yang lain makan kurma. Ada fuqaha yang mengatakan yang penting manis-manis kan gitu ya. Oh, gantinya es teh aja lah Pak Ustadz kan gitu ya. Nah, tempat kita ini kadang kurma tidak dimakan, gorengan yang dimakan kan gitu ya. Ya. Nggak ada kurma nggak apa-apa Pak Ustadz, yang penting bakwan tahu bunting ada kan gitu. Empek-empeknya ada kan gitu. Ya, maka kemudian harusnya kita bingung kalau tidak ada kurma itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya, maka ketika kita berbuka yang kita makan adalah kurma. Kurma basah nomor utama. Kalau tidak ada kurma basah, kurma kering, ya. Kalau tidak ada kurma kering baru hasawatin min ma. Ya itu kemudian apa? Ya seteguk air. Ya, ada yang mengatakan, Pak Ustaz, kurma basah, kurma kering nggak punya juga kurma kering. Bagaimana Ustaz? Yang manis-manis. Ya. Karena kemudian apa? Yang manis itu langsung dicerna menjadi energi ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya kalau nggak ada belilah gula Jawa itu kalau nggak punya uang untuk beli kurma ya. Potong-potong ya, satu gula Jawa potong-potong dari 30 hari kan gitu. Mut satu kan gitu ya, untuk sunnah kalau memang tidak ada kurma. Ya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang kelima, sunnah yang kelima, doa indal fitri bima yakti. Ya berdoa ketika kemudian apa? Berbuka puasa dengan doa dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar qala, dia mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara, apabila sallallahu alaihi wasallam berbuka, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, dhahabat dhama'u, telah hilang rasa dahaga, wabtallatil uruqu, telah ya apa namanya basah tenggorokan, watabatal ajru, dan telah menetap pahala insyaallah. Inilah doanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah ya. Dulu sering kita ya bahas ya, membaca doa ini tidak boleh sembarangan, harus minum dulu ya. Maka dengar adzan ibu ya. Nah, ini ada air ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Wah, sudah adzan maghrib. Maka kemudian apa? Kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum ya, sampai kemudian hilang rasa haus. Ya, sampai puas ya. Ya satu gelas lah punya. Ya, jangan satu panci dihabisin semua, itu kembung ya. Ya satu gelas dihabisin dulu. Ya, jangan langsung Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teguk, berhenti, bernapas di luar. Teguk lagi, berhenti, nafas di luar, teguk lagi, alhamdulillah. Setelah itu membaca doa ini, dhahabat dhama, telah hilang rasa haus, wabtalatil uruqu, telah basah nih kerongkongan dan tenggorokan, watabatil ajru, dan pahalanya menetap insya Allah. Baru kemudian makan kurma yang pertama dimakan. Ya bismillah, kurma dimakan 1 biji. Kalau enggak 1 biji 3 biji. Kalau 3 biji 5 biji dengan bilangan-bilangan yang ganjil. Ya. Oh, 11 biji boleh Pak Ustaz? Boleh. Ya. 11, 21 boleh. Ya. Karena enggak pernah makan kurma misalnya kan gitu.
Maka 3 biji kita makan kurma, itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Ya silakan makan apa saja. Ya, makan yang ringan-ringan dulu. Kalau kepingin baik yang buah-buahan. Ya buah makan. Habis itu berhenti dulu, kita sholat maghrib. Ya, kita sholat maghrib. Ya. Setelah sholat maghrib, ya maka kemudian pencernaan kita sudah baik, pulang baru kita makan yang berat. Ya, maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini doa yang salah ketika seorang kemudian mendengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah, karena buka puasa bersama, ya kemudian apa, tahu bunting cuman 1, anggotanya 5, langsung dimakan, ya, masukkan ke mulut. Habis itu ya keloloden, tahu nggak keloloden? Nggak bisa nelen, ya. Maka kemudian tidak boleh. Dia mengatakan dhahabat dhama'u, telah hilang rasa haus, wabtalatil uruqu, tenggorokan sudah basah, namun kemudian yang dimakan tahu bunting sama apa? Ya kentang goreng, ya, maka kemudian tidak basah. Maka kemudian para ulama mengatakan fa innahu yakdzib, sesungguhnya dia telah berbohong dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi kalau kemudian ibu-ibu buka puasa bersama, 1 piring makanan kok yang enak cuman 1, ibu-ibu mau rebutan, kalau doa jangan dhahabat dhama'u. Bismillah saja udah langsung makan. Lah kok cepet Bu? Kenapa? Ini nanti ya kalau baca dhahabat dhama'u nanti diambil kamu gitu ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa indal fitri bimaya. Nah, setelah itu ibu-ibu di waktu berbuka itu doa kita mustajab. Innal lisa'im inda fitrihi da'watun la turaddu, katanya. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu ketika berbuka doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namanya doa sapu jagat. Semuanya dilibas sama doa ini, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah aku kebaikan dunia. Kebaikan dunia itu duitnya banyak, itu kebaikan dunia. Anak-anak soleh-solehah itu kebaikan dunia. Semuanya sehat itu juga kebaikan dunia. Kemudian apa? Waqina adzabannar, dan kebaikan akhirat itu adalah surganya Allah. Baru setelah itu ibu rinci lagi gitu ya. Yang penting semuanya diambil dulu kan gitu ya. Habis itu ya Allah, besok ya Allah dikasih THR ya Allah. Kongguan 1 ya Allah. Kemudian rengginan 3 enggak apa-apa lah ya Allah. Ya kemudian empek-empek 1 bungkus enggak apa-apa ya Allah. Ibu-ibu rinci itu. Ya. Ibu-ibu kan sukanya yang detail-detail itu kan gitu ya. Ya. Ya mudah-mudahan nanti suami ya dapat THR banyak pula ya Allah. Dapat angpau pula ya Allah. Itu terserah. Ya, maka kemudian apa? Doa dulu dengan yang global. Setelah itu kita doa dengan yang rinci. Nah, ini berdoa ketika berbuka puasa. Lanjut nggak ini ibu-ibu ini? Lanjut terus ibu-ibu ini. Capek ini yang ngomong Bu. Baik, 6 ke 7 yang terakhir Bu, 6 yang ke 7. Al-jud, yaitu dermawan. Wa qiraatul Qur'an wa mudarasatuhu. Ya, dermawan dan membaca Quran, gitu ya. Fa'an Ibni Abbas qala, ini dari Ibnu Abbas, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair. Nabi itu orang yang paling dermawan dan paling senang berbuat kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Rasul kalau bulan Ramadan itu ditemui malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril kalau malam Ramadan itu turun dari langit ke bumi menemuin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul lebih dermawan lagi. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yang salikha. Jibril alaihissalam ya kalau di malam-malam Ramadan turun, yu'radu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ngapain Jibril turun? Ya Jibril baca Quran diikutin Rasulullah. Jadi apa ini? Talqin. Maka dari hadis ini pembelajaran Quran yang paling baik yaitu adalah dengan metode talqin. Talqin itu ada Bu, gurunya baca, ibu-ibu ngikutin. Itu talqin. Jangan belajar sendiri kalau belajar Quran. Pak Ustadz, saya sudah belajar kaidah tajwid, beli buku terjemahan di Gramedia,
Habis itu saya praktekkan sendiri, Pak Ustadz. Wah, masya Allah sudah benar semuanya itu Pak Ustadz kan gitu. Ya, kalau baca sendirian di dalam kamar, kamarnya dikunci. Ya. Tapi kalau kemudian disimak sama gurunya kan gitu ya, wah masya Allah gitu ya. Ya, huruf hamzah saja nggak bener-bener, huruf ra itu nggak bener-bener gitu ya. Huruf qaf itu nggak bener-bener. Ya. Nah ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka di bulan Ramadan ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah disunahkan untuk mempelajari Quran dan qiraatul Quran. Dialah Imam Syafi'i rahimahullah, ketika bulan Ramadan tiba maka Imam Syafi'i mengkhatamkan 60 kali. Masya Allah ya. Jadi siang sekali, ya malam sekali, ya sekali khatam bukan satu juz bukan ya, tapi apa 60 kali khatam. Dan riwayat mengatakan beliau mengkhatamkannya di dalam sholat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Masya Allah ya. Tadi membaca Qurannya sambil sholat. Ya mudah-mudahan kita bisa khatam minimal sekali. Amin ya robbal alamin ya. Kalau enggak sekali ya minimal juz 30 khatam gitu ya. Nah kalau sampai juz 30 amma yatasa'un sampai Anas enggak khatam, istighfar. Ya, jangan ikut ya pengajian Ibu Sunarsih kan ya. Nah, maka minimal juz 30 khatam. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sunnah-sunnah puasa. Yang pertama sahur, yang kedua mengakhirkan sahur, yang ketiga menyegerakan berbuka, yang keempat berbuka dengan kurma basah kalau tidak ada, dengan kurma kering kalau tidak ada, dengan air putih. Kemudian berdoa ketika berbuka puasa dengan doa dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insya Allah. Kemudian apa? Ya bersikap dermawan dan banyak membaca Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan amal-amal kebaikan ini. Amin ya robbal alamin. Kita kembalikan ke pembawa acara.